Reason to Stay Alive, kisah nyata melawan depresi dan berdamai dengan diri sendiri, karya Matt Haig. Buku ini mustahil ada. 13 tahun lalu saya tahu ini tidak mungkin terjadi. Waktu itu saya hampir mati, atau menjadi gila. Saya pikir tidak mungkin saya tetap berada di sini sekarang. Kadang-kadang saya pun ragu apakah saya bisa bertahan 10 menit ke depan. Saat itu, pikiran bahwa saya akan cukup sehat dan cukup percaya diri untuk menuliskan pengalaman saya dengan cara seperti ini masih terlalu jauh dari bayangan. Salah satu gejala utama depresi adalah tidak melihat adanya harapan atau masa depan. Jangankan melihat cahaya di ujung terowongan, Anda bahkan merasa kedua ujung terowongan itu tertutup rapat dan Anda terjebak di dalamnya. Seandainya saja saya bisa melihat masa depan yang ternyata jauh lebih cerah daripada apapun yang pernah saya alami, maka salah satu ujung terowongan akan meledak dan hancur. Lalu saya akan bisa melihat cahaya. Kalau buku ini ada, berarti sudah jelas depresi membohongi kita. Depresi membuat Anda memikirkan hal-hal yang tidak benar. Tapi, depresi itu sendiri bukanlah kebohongan. Depresi adalah hal paling nyata yang pernah saya alami. Meskipun, tentu saja ia tidak kelihatan. Bagi orang lain, kadang depresi itu kelihatannya tidak ada apa-apanya. Anda berjalan berkeliling dengan kepala terbakar, namun tidak ada yang bisa melihat bara apinya. Jadi, karena depresi sangat tidak terlihat dan misterius, stigma mudah sekali menjamur. Stigma terutama sangat kejam dampaknya bagi penderita depresi, karena stigma memengaruhi pikiran-pikiran kita, dan depresi itu sendiri merupakan penyakit pikiran. Ketika Anda depresi, Anda merasa sendirian dan merasa tidak ada seorang pun yang memahami apa yang Anda alami. Anda begitu takut terlihat gila, sehingga Anda membunyikan segalanya di dalam. Anda sedemikian takut orang-orang akan mengasingkan Anda, sehingga Anda menjadi tertutup dan tidak bicara apa-apa soal itu. Sebetulnya, itu sangat disayangkan, karena membicarakan depresi yang sedang Anda alami justru akan membantu Anda. Kata-kata baik lisan maupun tulisan menghubungkan kita dengan dunia ini. Jadi, berbicara tentang depresi kepada orang lain dan menulis tentang hal itu akan membuat kita terhubung dengan satu sama lain dan juga dengan diri kita yang sejati. Saya tahu kita ini manusia. Kita adalah spesies yang tertutup. Tidak seperti hewan-hewan lain, kita mengenakan pakaian dan bercinta di balik pintu tertutup. Kita malu saat ada yang salah dengan diri kita. Tapi, pada akhirnya kita akan bertumbuh melampaui masalah itu. Caranya adalah dengan membicarakannya, atau bahkan mungkin juga lewat membaca dan menulis mengenai hal itu. Saya percaya itu. Sampai taraf tertentu, lewat membaca dan menulis, saya menemukan semacam jalan keluar dari kegelapan. Sejak saya sadar bahwa depresi membohongi kita tentang masa depan, saya berniat menulis buku tentang pengalaman saya untuk mengupas masalah depresi dan kecemasan saya secara terang-terangan. Buku ini punya dua tujuan, untuk mengurangi stigma dan ambisi yang jauh lebih idealis untuk berusaha benar-benar meyakinkan orang-orang bahwa di dasar lembah kita memang tidak akan bisa melihat pemandangan yang jelas. Saya menulis karena kalimat klise yang sudah lama sekali kita dengar itu tetaplah yang paling benar. Waktu adalah penyembuh. Tetap ada cahaya di ujung terowongan meski kita tidak bisa melihatnya. Dan ada penawaran khusus untuk pelangi setelah hujan. Kadang-kadang, kata-kata memang bisa membebaskan kita. Catatan singkat sebelum kita lanjut. Pikiran itu unik. Pikiran pun bisa melenceng dengan cara yang unik. Pikiran saya melenceng dengan cara yang sedikit berbeda dari pikiran-pikiran orang lain yang melenceng. Pengalaman kita mungkin ada persamaannya dengan pengalaman orang-orang lain. Tapi
tetap saja tidak dapat dikatakan sepenuhnya sama. Label-label yang dijadikan panggung seperti depresi, kecemasan, panggung panik, dan gangguan obsesif-kompulsif memang berguna. Namun, hanya sejauh kita bisa memahami bahwa tidak ada orang yang menjalani pengalaman yang persis sama menyangkut hal-hal itu. Depresi tampak berbeda bagi setiap orang. Kepedihan batin dialami dengan cara-cara berbeda, dalam taraf-taraf berbeda, serta menghasilkan reaksi-reaksi yang berbeda. Mengingat hal itu, seandainya buku harus bisa menggambarkan secara tepat pengalaman kita agar bisa benar-benar bermanfaat, maka satu-satunya buku yang layak dibaca hanyalah buku yang kita tulis sendiri. Tidak ada cara yang benar maupun keliru dalam menjalani depresi, mengalami serangan panik, atau merasa ingin mati. Hal-hal tersebut memang begitu adanya. Nestapa mendalam, seperti halnya yoga, bukanlah suatu olahraga yang menuntut kita bersaing dengan orang lain. Namun, seiring tahun demi tahun berlalu, saya mendapati bahwa saya merasa terhibur setelah membaca pengalaman-pengalaman orang lain yang juga menderita, berhasil bertahan, dan mengatasi kesedihan mendalam. Saya mendapat secercah harapan. Saya harap buku ini pun bisa memberikan hal yang sama. Bagian 1. Jatuh. Pada akhirnya dibutuhkan keberanian yang lebih besar untuk hidup dibandingkan untuk bunuh diri. Albert Camus, A Happy Death. Hari ketika saya mati. Saya teringat hari ketika diri saya yang lama mati. Semua itu berawal dari pikiran. Ada yang salah. Awalnya begitu, sebelum saya menyadari apa yang sesungguhnya terjadi. Lalu, beberapa saat kemudian, ada sensasi aneh di dalam kepala saya. Suatu aktivitas biologis di kepala belakang, tidak jauh dari atas leher, cerebellum, otak kecil, ada semacam denyut atau getaran-getaran intens seakan ada kupu-kupu yang terperangkap di dalamnya, berpadu dengan sensasi bergelenyar. Saat itu, saya belum tahu ada efek-efek fisik aneh yang bisa ditimbulkan oleh depresi dan kecemasan. Saya hanya berpikir bahwa saya akan mati. Lalu, jantung saya bagai mencelus, dan saya akhirnya jatuh. Saya terperosok dan terbenam dengan cepat, jatuh ke dalam kenyataan baru yang sempit dan menyesalkan. Setelah itu, butuh 1 tahun lebih sampai saya bisa kembali merasa setengah normal. Sampai di titik itu, saya tidak pernah benar-benar memahami ataupun menyadari apa itu depresi. Saya hanya tahu ibu saya pernah menderita depresi sebentar setelah saya lahir, dan nenek buyut saya dari pihak ayah meninggal karena bunuh diri. Jadi, sepertinya memang ada sejarah depresi dalam keluarga saya, tapi saya tidak pernah benar-benar memikirkannya. Saat itu saya berusia 24 tahun. Saya tinggal di Spanyol waktu itu, di salah satu sudut paling tenang dan paling indah di Pulau Ibiza. Saat itu bulan September. Dalam 2 minggu, saya harus kembali ke London dan dunia nyata. Setelah 6 tahun belajar dan melakukan pekerjaan musim panas. Saya sudah mengulur-ngulur waktu menjadi dewasa, dan pikiran tentang kehidupan saya selanjutnya sebagai orang dewasa menaungi saya bagai gumpalan awan gelap yang sekarang mulai pecah dan menurunkan hujan. Ada sebuah fakta aneh tentang pikiran, yaitu Anda bisa saja memikirkan hal-hal yang sangat intens dalam benak Anda, tapi tidak seorang pun bisa melihatnya. Dunia tidak peduli. Pupil saya mungkin melebar, bicara saya kacau, kulit saya mengilat karena keringat dingin, tapi siapapun yang melihat saya di villa itu tidak mungkin tahu apa yang saya rasakan. Mereka tidak mungkin memahami neraka aneh yang saya jalani, atau mengapa kematian tampak seperti ide yang sangat fenomenal bagi saya. Saya tidak meninggalkan ranjang selama 3 hari, tapi saya tidak tidur. Pacar saya, Andrea, datang membawakan air beberapa kali sehari, atau buah-buahan yang nyaris tidak bisa saya makan.
Jendela terbuka agar udara segar dapat masuk. Namun, kamar itu tetap terasa sunyi dan panas. Saya ingat, saya merasa kaget sekali karena ternyata saya masih hidup. Saya tahu kedengarannya terlalu dramatis, tapi saat depresi dan panik, yang ada di benak Anda memang hanya pikiran-pikiran penuh drama. Yang jelas, tidak ada kelegaan. Saya ingin mati. Tidak, itu tidak sepenuhnya benar. Saya bukannya ingin mati, saya hanya tidak ingin hidup. Saya takut mati, dan orang yang bisa mati hanyalah orang yang pernah hidup. Ada begitu banyak orang, tak terhitung jumlahnya, yang tidak pernah hidup. Saya ingin menjadi salah satu dari mereka. Harapan klasik, berharap tidak pernah dilahirkan. Berharap menjadi salah satu dari 300 juta sperma yang tidak berhasil. Betapa menyenangkannya menjadi normal. Kita semua berjalan di atas rentangan tali tak kasat mata. Dan sewaktu-waktu, kita bisa saja terpleset serta harus menghadapi semua kenyataan mengerikan tentang keberadaan kita, yang selama ini terbaring diam di dalam benak kita. Isi kamar saya tidak banyak waktu itu. Ada ranjang dengan selimut putih tanpa pola. Dinding-dindingnya putih. Mungkin ada lukisan di dinding, tapi rasanya tidak ada. Jelas, saya tidak ingat. Ada buku di samping ranjang. Saya sempat mengangkatnya sekali, lalu meletakkannya lagi. Saya tidak bisa fokus sedetik pun. Saya tidak mungkin bisa sepenuhnya menggambarkan pengalaman itu dengan kata-kata, karena tidak ada kata-kata yang bisa melukiskannya. Intinya, saya tidak bisa benar-benar menjelaskannya. Kata-kata terasa sangat remeh dibandingkan kepedihan yang begitu besar. Saya ingat waktu itu saya cemas soal adik perempuan saya, Pube. Dia sedang di Australia. Saya khawatir Pube, yang secara genetik sangat mirip dengan saya, akan merasa seperti itu juga. Saya ingin bicara kepadanya, tapi saya tahu saya tidak bisa. Waktu kami kecil, di rumah kami di Nottinghamshire, pada jam tidur kami mengembangkan sistem komunikasi dengan cara mengetuk dinding pemisah kamar kami. Saat itu saya mengetuk kasur, membayangkan Pube bisa mendengar saya di belahan dunia yang lain. Tok tok tok. Istilah-istilah seperti depresi atau gangguan panik belum ada di benak saya. Dengan sifat naif yang konyol, saya sama sekali tidak berpikir bahwa apa yang saya alami mungkin pernah dialami oleh orang lain pula. Karena saya menganggap itu hal yang aneh, saya berpikir semua spesies juga akan menganggapnya aneh. Andrea, aku ikut. Tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Apa yang terjadi denganku? Aku tidak tahu, tapi semua akan baik-baik saja. Aku tidak tahu kenapa ini semua terjadi. Pada hari ketiga, saya meninggalkan kamar dan meninggalkan villa. Saya keluar untuk bunuh diri. Mengapa depresi sulit dipahami? Depresi tidak kelihatan. Depresi bukanlah sekedar merasa agak sedih. Itu kata yang salah. Kata depresi membuat saya teringat tentang ban bocor, sesuatu yang rusak dan tidak bisa bergerak. Mungkin depresi tanpa serangan cemas memang terasa seperti itu, tapi depresi yang dibungkus ketakutan bukanlah sesuatu yang datar atau tidak bergerak. Penyair Melissa Brother pernah mencuit di Twitter, "Orang tolol mana yang akan menyebut kondisi tersebut depresi? Dan bukannya ada segerombolan kelelawar di dadaku yang membuat semuanya terasa sesak. Omong-omong, aku juga melihat bayangan." Pada titik terburuk, Anda mendapati diri Anda dengan putus asa mengharapkan kesakitan lain. Kesakitan fisik lain, karena pikiran manusia memang tidak terbatas. Dan siksaan-siksaan pikiran ketika benar-benar terjadi juga sama tidak terbatasnya. Anda bisa mengalami depresi sekaligus merasa senang, sama seperti Anda bisa menjadi alkoholik yang sedang sadar. Depresi tidak selalu memiliki sebab yang jelas. Depresi bisa mempengaruhi banyak orang, para jutawan, orang-orang berambut indah, orang-orang dengan kehidupan pernikahan yang bahagia,
orang-orang yang baru saja naik jabatan, orang-orang yang bisa menari tap, melakukan trik kartu, dan main gitar, orang-orang yang pori-porinya kecil, orang-orang yang membanjiri unggahan status mereka dengan kebahagiaan, yang dari luar kelihatannya tidak punya alasan untuk bersedih. Depresi itu misterius, bahkan bagi para penderitanya. Pemandangan indah. Matahari bersinar garang, udara beraroma pinus dan laut. Laut berada tepat di sana, persis di bawah tebing. Pinggir tebing hanya beberapa langkah jauhnya. Menurut perkiraan saya, tidak lebih dari 20 langkah. Rencana saya hanya satu, berjalan 20 langkah ke arah sana. Aku ingin mati. Ada seekor kadal di dekat kaki saya waktu itu. Kadal sungguhan. Saya merasa seolah sedang dihakimi. Masalahnya, tidak ada kadal yang bunuh diri. Semua kadal adalah penyintas. Kalau ekor mereka putus, ekor itu akan tumbuh lagi. Mereka bukan hewan yang suka bersedih-sedih. Mereka tidak pernah depresi. Mereka melanjutkan hidup dengan santai betapapun keras dan sulit keadaannya. Lebih dari apapun, saya ingin menjadi kadal itu. Villa ada di belakang saya, tempat terindah yang pernah saya tinggali. Di depan saya ada pemandangan paling luar biasa yang pernah saya lihat. Laut Mediterania yang berkilauan tampak seperti taplak meja biru kehijauan yang dipenuhi berlian kecil, dan dihiasi pinggiran pantai yang memukau dengan tebing batu kapur, serta pantai-pantai terpencil yang nyaris putih sempurna. Pemandangan itu sesuai dengan definisi indah menurut semua orang. Namun, rupanya pemandangan paling indah di dunia sekalipun tidak bisa mencegah saya bunuh diri. Lebih dari setahun yang lalu, saya membaca banyak sekali buku Michael Foucault untuk bahan kuliah S2. Saya membaca Madness and Civilization. Di situ dikatakan bahwa kegilaan harus dibiarkan saja menjadi kegilaan. Masyarakat yang ketakutan dan represif akan mengecap siapapun yang berbeda sebagai sakit. Tapi ini memang penyakit. Ini bukan sekedar punya pikiran gila. Ini bukan sekedar bertingkah sedikit sinting. Ini bukan membaca Borges, mendengarkan Captain Beefheart, mengisap pipa, atau berhalusinasi membayangkan sebatang coklat raksasa. Ini penyakit. Tadinya saya baik-baik saja, lalu tiba-tiba saya tidak baik-baik saja. Kesehatan saya tidak baik, jadi saya sakit. Tidak penting apakah itu salah masyarakat atau salah ilmu pengetahuan. Yang jelas, saat itu saya tidak bisa, atau lebih tepatnya tidak sanggup merasakan penderitaan itu lebih lama lagi. Saya harus mengakhiri hidup saya. Saya benar-benar berniat melakukannya. Saat itu pacar saya sedang ada di villa, tidak tahu apa-apa, dan mengira saya hanya sedang butuh udara segar. Saya berjalan, menghitung langkah, lalu lupa sudah sampai berapa. Pikiran saya terpecah-pecah. Jangan jadi pengecut dan mundur. Saya membatin. Seingat saya, itulah yang saya katakan kepada diri sendiri. Jangan jadi pengecut dan mundur. Saya berhasil sampai ke bibir tebing. Saya bisa berhenti merasakan semua ini hanya dengan satu langkah. Luar biasa mencengangkan. Hanya selangkah dibanding menanggung rasa sakit karena tetap hidup. Dengarkan baik-baik. Kalau selama ini Anda percaya bahwa seseorang yang depresi ingin bahagia, Anda salah. Mereka sama sekali tidak peduli betapa menyenangkannya kebahagiaan. Mereka hanya ingin kepedihan mereka lenyap. Mereka ingin lari dari pikiran yang terbakar saat semua isi benak menyala-nyala dan mengeluarkan asap bagai benda-benda peninggalan kuno yang dilalap api. Mereka ingin menjadi normal. Atau karena merasa normal benar-benar mustahil, mereka ingin menjadi kosong. Dan satu-satunya cara saya bisa menjadi kosong adalah dengan berhenti hidup. 1 kurang 1 sama dengan 0. Tapi sebenarnya itu tidak mudah. Ini hal yang aneh tentang depresi.
Meskipun Anda sangat sering berpikir untuk bunuh diri, rasa takut mati tetap sama. Satu-satunya perbedaan hanyalah fakta bahwa rasa sakit dalam menjalani kehidupan meningkat pesat. Jadi, jika Anda mendengar berita tentang orang yang bunuh diri, penting untuk diingat bahwa kematian tetaplah menakutkan bagi mereka. Itu bukan pilihan dari segi moral. Mempertimbangkan hal tersebut dari sudut pandang moral adalah kesalahpahaman. Saya berdiri di situ selama beberapa saat, mengumpulkan keberanian untuk mati, lalu mengumpulkan keberanian untuk hidup. Menjadi ada, menjadi tidak ada. Saat itu kematian begitu dekat. Seandainya rasa takut saya bertambah berseragam saja, pertimbangannya akan miring. Mungkin ada semesta lain tempat saya mengambil langkah itu, tapi bukan semesta yang ini. Saya punya ibu, ayah, saudari, dan pacar. Mereka adalah 4 orang yang saat itu menyayangi saya. Saya benar-benar berharap tidak ada yang menyayangi saya. Tidak seorang pun. Rasa sayang membuat saya terperangkap di sana. Sementara semua orang itu tidak tahu seperti apa rasanya. Tidak tahu isi kepala saya. Seandainya mereka bisa masuk ke kepala saya 10 menit saja, mereka akan berkata, "Oh, oke, lebih baik kau melompat saja. Kau tidak boleh merasakan kesakitan separah ini. Lari, lompat, pejamkan mata, dan lakukan saja. Maksudku, kalau tubuhmu terbakar, aku bisa menyampirkan selimut, tapi lidah-lidah apinya tidak kasat mata. Tak ada yang bisa kami lakukan, jadi lompatlah. Atau beri aku pistol dan aku akan menembakmu. Euthanasia." Tapi bukan seperti itu caranya. Saat Anda depresi, rasa sakit dan kepedihan Anda tidak kasat mata. Selain itu, kalau saya boleh jujur, saya merasa takut. Bagaimana kalau saya tidak mati? Bagaimana kalau saya hanya lumpuh dan terjebak tanpa bisa bergerak dalam keadaan itu selamanya? Saya rasa kehidupan selalu menyediakan alasan agar kita tidak mati. Seandainya kita memasang telinga baik-baik. Alasan-alasan itu bisa berasal dari masa lalu. Mungkin orang-orang yang membesarkan kita, sahabat-sahabat, atau para mantan kekasih. Atau dari masa depan, ada kemungkinan-kemungkinan yang kita matikan. Jadi, saya tetap hidup. Saya kembali ke villa dan akhirnya muntah karena sangat stres.